warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Oke, pada hari ini Ibu akan membahas materi tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah melalui Asmaul Husna. Sudah pada tahu kan Asmaul Husna itu apa? Ya, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang jumlahnya ada 99. Oke, mari kita bahas satu persatu. Dalam ajaran Islam, kita mempelajari 99 nama-nama indah Allah dan kitab suci yang diturunkannya. Memahami sifat Allah dan mempelajari firman-Nya menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Hari ini kita sama-sama mempelajari 5 Asmaul Husna. Yang pertama, Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah itu satu, Allah itu tunggal. Allah juga yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Ya, sudah kita pasti mengetahui yang menciptakan manusia itu siapa, yang menciptakan tumbuhan itu siapa, yang menciptakan hewan itu siapa, ya. Itu semua adalah ciptaan Allah. Seluruh alam semesta beserta isinya juga merupakan ciptaan Allah. Allah itu Esa. Gak ada tandingannya, gak ada lawannya, ya. Karena Allah itu Esa. Yang kedua adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Jadi anak-anak, Allah itu Maha Penyayang terhadap semua umatnya. Ya, nggak ada Allah tuh nggak sayang sama umatnya, tuh nggak ada. Mau kita meninggalkan perintahnya, tetap Allah itu sayang. Tetapi satu, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, seperti berusaha, berdoa, ya. Ketika kita diberikan musibah, itu adalah itu sebenarnya salah satu Allah itu Maha sayang sama kita. Allah itu menyayangi kita, ya. Ketika kita mendapatkan rizki, ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak, itu salah satu dari Allah Maha menyayangi umatnya. Kita diberikan kesedihan, kita diberikan kesenangan. Ketika kita diberikan kesedihan, jangan sedih, ya. Jangan sedih, tetap berusaha, berdoa, memohon, ya. Karena Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Karena apa? Karena Allah itu Maha Penyayang terhadap umatnya. Gak mungkin Allah itu menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Oke, itu adalah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Yang ketiga, Al-Malik. Al-Malik artinya Allah yang Maha Menguasai. Ya, seperti Ibu sudah jelaskan bahwasanya seluruh alam semesta ini Allah yang menciptakan, Allah yang memegang kendali. Gak ada yang bisa melawani Allah, karena Allah itu Maha Esa, ya. Jadi kekuasaan tertinggi untuk memerintah dan mengatur segalanya itu cuma Allah. Oke, yang keempat Asmaul Husna. Yang keempat artinya Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Jadi di sini maknanya mencakup kesempurnaan Allah, ya. Allah Maha Suci. Jadi Allah itu tidak ada satu kekurangan, ya. Melainkan Allah memiliki beribu-ribu kebaikan, terus kelebihan, ya. Memiliki beribu-ribu kelebihan yang tidak manusia miliki, ya. Allah memiliki segala hal baik. Allah yang Maha Suci. Yang kelima sekarang adalah Assalam. Anak-anak tahu nggak arti Assalam itu apa? Assalam artinya Maha Pemberi keselamatan. Jadi yang tadi sudah Ibu jelaskan, ketika kita diberikan cobaan,
diberikan musibah, pasti ada jalan keluarnya ya. Allah yang memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia kepada umatnya asal satu ya. Kita terus mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah itu yang memberi jalan semuanya ya. Itu tadi 5 Asmaul Husna. Sekarang kita sama-sama coba menghafal 5 Asmaul Husna yang tadi Ibu jelaskan ya. Yang pertama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam ya. 5 ini yang tadi Ibu bahas. Sekarang kita akan menyebutkan sama-sama 5 Asmaul Husna beserta artinya. Ar-Rahman artinya Maha Esa, Ar-Rahim artinya Maha Penyayang, Al-Malik artinya Maha Menguasai. Yang keempat, Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Yang kelima, As-Salam, Allah yang memberi keselamatan bagi seluruh umat manusia. Oke, itu tadi tentang Asmaul Husna. Sekarang kita akan mempelajari kitab-kitab yang diturunkan. Yang pertama, kitab Al-Quran. Ya, kita sudah tahu bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi pedoman hidup umat Islam ya, yang menjadi penolong di yaumul akhir. Yang kedua adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kelima, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Baik, itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan materi hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna dan kitab suci yang diturunkan kepada para nabi pilihan Allah. Jadi di sini kita harus selalu belajar ya, mempelajari nama-nama Allah. Kita harus bisa menghafalnya. Kitab-kitab Allah siapa? Nah, kitab yang diturunkan kepada Nabi siapa, seperti Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan seterusnya yang tadi Ibu sampaikan ya. Semoga materi hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kalian. Oke, baik, Ibu akhiri materi hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.